atau mau buat dengan kata lain terserah, bebas. Intinya komponen seperti ini lebih kurang. Sudah? Tapi dari mulai di sini kalimatnya mau buat kalimat saya ini mau buat quotes misalnya boleh. Kalau dengar pada lucu dosen pengangkut, tim penyusun, kemudian kelompok. Sudah? Kemudian isi kata pengantar, daftar isi, ada pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, urusan masalah, sama tujuan masalah. Jadi kita punya kata pengantar, daftar isi. Kata pengantar semuanya dibuat sekreatif mungkin, ya. Kemudian di dalam pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah. Kalau kalian misalnya mau buat dalam rumusan seperti ini, misalnya di sini kan latar belakang kalian buat pendahuluan kan. Kalau mau misalnya mau buat lawan di sini, mau buat poster, silahkan. Ya, yang penting ada poin-poinnya, latar belakang, rumusan masalah sama tujuan. Kemudian bagiannya adalah analisis kasus melalui teori konseling. Jadi ada peta konsep, dibuat peta konsepnya dulu seperti apa. Peta konsep itu tahu kan? Terserah mau buat dalam tabel, mau buat dalam grafik, buat semenarik mungkin karena itu pengaruh nilai senang. Ya. Jadi inti di dalam peta konsep itu ada teori. Misal teori kalian tadi apa? Realitas. Tokohnya siapa? William Blazer. Ada fotonya William Blazer, lebih keren. Ada ikon-ikon yang bisa membuat ciri khas teori tersebut. Kemudian dinamika kepribadiannya seperti apa? Ya, kalau ada gambar-gambar yang bisa menunjukkan, misalnya kan kalau dinamika kepribadian itu kan menurut si William Blazer ini kan berdasarkan kebutuhan ya. Jadi kalau ada kebutuhan yang dilihat boleh. Kemudian peran konseling dan peran konselor. Jadi kalau bisa kalian mau buat di situ ada konselornya, ada konselingnya, kemudian buat perannya terserah. Jadi ada buku ini itu kan pusat foto setiap lembarnya buat. Kemudian ada teknik konseling. Poin-poinnya saja apa teknik konseling di dalam teori tersebut. Kemudian asumsi perilaku yang tidak sehat dan perilaku yang sehat. Kemudian nanti akan ada kasus, sebentar lagi bicarakan kasusnya. Setelah itu kalian analisislah kasus tersebut. Kasusnya nanti ada di sini di deskripsi kasus. Kemudian ada yang ketiga adalah analisis kasusnya. Nah, pada saat menganalisis kasus bukan dalam artian seperti kalian membuat pengertian kutipan, tidak. Misalnya dinamika kepribadian menurut Kapsi tahun 2022 dinamika kepribadian adalah. Jadi berdasarkan kasus yang dipilih, pribadi yang dikatakan menurut prioritas ini adalah kita lihat kasusnya. Ya, kalau nggak paham tanya. Itu yang tadi. Kemudian proses seperti itu ada literatur sedikit, literatur tahu ya, sumbernya siapa, kemudian nanti baru seperti apa proses yang kalian lakukan pada saat kasus ditangani. Sudah? Kemudian begitu juga asumsi perilaku sehat dan tidak sehat yang dikatakan oleh literatur itu seperti ini, sehat dan tidak sehat seperti ini. Nah, kalau dilihat kasus itu yang dikatakan sehat seperti apa, yang dikatakan tidak sehat bagaimana? Kalian boleh melakukan asumsi, bukan konteks pada kasus, tapi asumsi kalian seakan-akan kalian ini sedang merencanakan memberikan masalah orang, ya, mempersiapkan masalah orang yang bantu konseling. Kemudian baru peran dan tugas konselor, kira-kira dengan kasus ini apa peran kalian, apa tugas kalian, ya. Kemudian teknik konseling. Nah, kalau bisa teknik konseling itu disesuaikan dengan sesi. Ya, sesi konselingnya kira-kira pada saat kalian melakukan pemilihan. Ini kan pilih aja dulu teknik konselingnya mau pakai teknik yang mana? Pilih aja. Ya, pilih. Kemudian setelah kalian pilih, barulah di dalam lampiran 6 ini kalian buat bentuk RPL. Dalam bentuk ini adalah bentuknya RPL. Tahu format RPL kan? Nah, jadi nanti proses atau langkah teori konseling. Kalau dalam menentukan kayak di RPL seperti apa? Bidang
bangun rapor, menyampaikan waktu, ya kan? Anggapannya adalah pokok sesi, jadi itu adalah acuannya. Sudah? Nah, kemudian barulah kalian buat kesimpulan dan saran. Dulu kita lihat seperti apa. Di akhir jangan lupa lanjutkan daftar pustaka. Kemudian kalau boleh lampirkan perbanding yang sesuai dengan teknik tadi. Makanya bilang ada RPL. Jadi RPL ini harus dibuat perbandingnya nanti, tampilan sedikit. Ya. Kemudian baru profil tim menyusun. Ada profil kalian di lembar belakang itu, maka selesailah proyek. Ada pertanyaan kira-kira? Gak apa-apa, nanti sembari membuat, kan ini kan kita sampai jam 10.30. Pengerjaan ini selama 7 kali 24 jam. Artinya minggu depan kita sudah seminarkan hasil proyek kita. Ya, seminar itu maksudnya kita melihatkan lagi karya saya. Tapi itu kan dari nilai nilai tulis ujiannya hasil karya itu. Jadi sebagus mana kalian presentasi, itulah nilai kalian. Jadi intinya proyek ini berdua. Nanti pada saat menseminarkan hasil, ibu kan yang tanya, ibu tanya. Kemarin kan kalian yang bertanya kan, kalau ini ibu yang bertanya pada saat seminar. Jadi istilahnya ibu kasih waktu jawab, nggak bisa jawab, ibu next soal selanjutnya. Ini kan istilahnya ada yang kemarin itu mereka buatnya dalam satu lembar, nanti semua ada juga yang mereka buat dalam tabel, tapi ada juga yang mereka bebas. Jadi intinya ada poin-poin, satu lembar boleh, mau digabung dua boleh, penting poin-poinnya. Dan lagi bebas berkarya. Jadi nilai karya ini lebih kemarin case method itu kan 50%. Makanya nanti kalau bisa karyakan bagus. Pada saat seminar hari Senin depan kan kalian presentasi, ibu kasih waktu 10 menit, 15 menit, time habis waktunya, nggak habis berarti selesai. Terus ibu nanya, atau kalau audiens ingin menanyakan silahkan, itu ada kesempatan. Nah setelah itu nggak ada yang tanya, ibu next. Kita pakai waktu, jadi situ nilai ujiannya. Pada saat nggak bisa menjelaskan atau bertanya, mungkin tidak ada nilai yang berbilang, tidak ada istilah. Ya, oke baik. Nah, masing-masing dari kalian harus mempersiapkan pertanyaan. Ya. Nah, ada lagi kira-kira? Kalau tidak ada, kita ambil soal. Jadi di sini ada soal, ibu silahkan kalian memilih, ya, memilih salah satu soal yang ada di dalam kasus yang ada di
akhirnya kita seminar juga dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Bu Evi sebelumnya. Alhamdulillah kita berhasil melewati ini semua dengan waktu yang lumayan singkat, yaitu 14 menit. Yang dimana itu udah merangkup menjelaskan teori Gestalt, biografi Peirce, teknik yang kami gunakan, dan juga lain-lain. Nah, di sini kami juga udah berhasil menjawab semua pertanyaan dari Bu Evi dan juga teman-teman. Baik, sekian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.